Terkait bilangan pasor, pasor apa sih itu pasor itu? Apa istilahnya bilangan kompleks, ada besaran atau amplitude atau radius dan juga sudut atau arahnya. Jadi nanti kita spesial aritmatikanya, jadi bukan sekedar aljabar biasa, 6 tambah 6 sama dengan 12, bukan seperti itu, tapi 6 tambah 6 bisa jadi 15. Seperti itu. Nah, karena ada unsur bilangan imajinernya, ada unsur sudutnya. Pasors merupakan bilangan kompleks yang mewakili besaran bisa amplitude atau radius, ya, atau bilangan realnya, dan juga ada arahnya atau sudutnya, atau bisa kita katakan merupakan dia besaran vektor. Ya kan, ada besarannya dan juga arahnya, vektor kan. Nah, bilangan kompleks ini dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Ada yang saya sampaikan ada 3 bentuk ya. Yang pertama ini dalam bentuk Y sama dengan X plus JZ. X, Y sama dengan X plus J, Z. Ini dalam bentuk rektangular atau persegi. Artinya apa? Besaran Z ini diperoleh dari besaran real berupa koordinat X dan juga besaran imajiner dengan koordinat Z. Nah, itu nanti dengan operator J sama dengan akar min 1, ya kan? Nah, X merupakan bilangan realnya dan kemudian Z merupakan bilangan imajinernya. Nah, nanti kita gunakan ini dalam bentuk rektangularnya ini. Nah, X dan Y ini bukan merupakan lokasi koordinat kartesius, tapi ada bagian nyata dan imajinernya, ya, dari besaran Z-nya tersebut. Tapi nanti ada persamaannya karena nanti akan kita gunakan salib kartesius itu ya, ada sumbu X dan sumbu Y, tapi berbeda dengan yang kita pelajari, misalnya titik X, Y, nah bukan seperti itu, tapi merupakan besaran bilangan kompleksnya itu. Kemudian yang kedua, ini dalam bentuk polar atau radius ya. Y sama dengan R itu radius, kemudian sudutnya berapa? R merupakan magnitude atau besaran realnya berapa, kemudian theta ini, ini salah ketik ini. Harusnya theta atau sudutnya merupakan arahnya dari nolnya itu berapa, arahnya mau kemana dia sudutnya. Kemudian yang ketiga dalam bentuk eksponensial ini Z sama dengan radius E pangkat J theta. Ini jarang kita gunakan nanti. Yang kita gunakan yang rektangular dan polar nanti. Yang rektangular dan polar. Nanti operasi bilangan penjumlahan, kemudian pengurangan, pembagian dan perkalian. Oke, berikutnya ini yang tadi saya sampaikan di sumbu salib kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Z. Ini di sumbu X-nya ini, ya kan? Sumbu X sama dengan sumbu Z. Nah, di dalam operator J, nah, ketika dia di sumbu X, dia J pangkat 0. J pangkat 0 itu berapa? Sebuah bilangan, jika dia di pangkatan 0, pasti hasilnya 1, iya, 1. Sehingga dia bilangan realnya, Mas. Ini bilangan realnya. Nah, realnya di sini. Yang sumbu X ini dia berupa bilangan real. Nah, J. Ketika nilai J pangkat 1, dia akan berputar CCW ya, counterclockwise ya, atau berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Artinya apa? J pangkat 1 ya, J itu sendiri. Padahal nilai J itu berapa? Akar min 1, sehingga dia berupa bilangan imajiner. Akar min 1 itu berapa? Ya, J. Ya, J di sini. Jadi yang sumbu Z ini dia berupa bilangan imajiner. Yang ke atas dia yang positif. Nah, yang positif karena dia kan J. Nah, kemudian ketika J kuadrat dia berputar dari 0 180 ya. J kuadrat sama dengan min 1 karena akar min 1 kali akar min 1 ya min 1, sehingga dia bilangan real yang negatif. Nah, yang negatif. Sehingga ada di sumbu X yang negatifnya ini. Nah, kemudian berikutnya ketika dia J pangkat 3 ya, J pangkat 3 berarti ya min J ini ya, J
sehingga dia berupa bilangan imajiner, tapi dia yang negatif, di sumbu Y yang negatifnya. Itu maksudnya. Nanti kan kita pergunakan ini sumbu apa ini? Sumbu ya kartesian ya, tapi bukan kartesian tapi ini. Nah, nanti yang sumbu X ini dia berupa bilangan real, kemudian yang sumbu Y dia berupa bilangan imajiner. Ini ingat-ingat ini. Yang sumbu X dia berupa bilangan realnya, karena tidak ada operator J-nya, ya kan? Nah, J pangkat 0 ya 1, J pangkat 2 dia min 1. Dia operator J-nya hilang. Kemudian yang sumbu Y dia ada operator J-nya, karena dia berupa bilangan imajiner. Yang mewakili bilangan imajinernya. Sehingga nanti untuk menentukan nilai atau value sebuah besaran dalam bentuk bilangan kompleks, nah, kita representasikan dengan sumbu ini X dan Y, X-nya real dan Y-nya imajiner. Clear ya ini ya. Kemudian berikutnya, nah ini tadi bentuk bilangan kompleks ya, ada 3 ini tadi yang bentuk rektangular atau persegi, kemudian yang bentuk polar dan bentuk eksponensial. Nanti yang kita gunakan yang 2 atas ini, rektangular dan polar, rektangular dan polar. Sehingga misalnya dia suatu besaran Z, ya, suatu besaran Z dalam bentuk rektangular, jika didefinisikan dalam bentuk polar ya bisa kita konversikan, Misalnya Z yang dalam bentuk rektangularnya atau dalam bentuk persegi itu maksudnya ini kan X plus JZ. Nah, X-nya yang berupa bilangan realnya, kemudian yang unsur bilangan imajinernya yang atas ini plus JZ. J kan yang imajiner. Sehingga dia dalam bentuk persegi, ya kan, dalam bentuk persegi. Misalnya ini di garis kan ya, dalam bentuk persegi. Inilah nilai Z-nya di sini. Nilai Z-nya. Ini dalam bentuk persegi. Nah, kemudian jika kita konversi dalam bentuk bawah ini dalam bentuk polar, nah kita bisa konversikan dengan rumus Pythagoras. Nilai R ini berapa? Dia kan penjumlahan akar kuadrat ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat akan ketemu nilai R-nya ini, ya, dalam rumus Pythagoras. Nah, kemudian untuk sudutnya, ya, dia adalah akar tangan dari Y dibagi X-nya itu, ya kan? Kalau apa rumusnya itu? Tan deso, ya kan? Tangan depan per samping. Nilai tangannya kan depan per samping. Jika kita mencari sudutnya kan akar tangan dari nilainya itu Y per X-nya itu. Sehingga ketika kita definisikan nilai Z dalam bentuk polar, bisa juga kita definisikan dalam bentuk persegi ya, bisa juga kita definisikan dalam bentuk polar. Nanti akan banyak kita lakukan perubahan konversi dari polar ke persegi, kemudian dari persegi ke polar, sebaliknya. Untuk apa ya? Untuk operasi bilangan aljabarnya itu penjumlahan, pengurangan, kemudian pembagian dan perkalian. Nah, kemudian ketika dari bilangan dari format polar ini bisa juga kita konversi menjadi ke rektangular ini. Misalnya diketahui nilai radiusnya berapa, kemudian sudutnya berapa, gitu kan? Nah, bisa kita cari nilai XY-nya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi bisa kan, nilai X-nya berapa, Y-nya berapa dengan rumus kosinus dan sinusnya. Nah, sekarang kita ke operasi aritmatikanya, bilangan kompleks ketika dia dijumlahkan bagaimana, dikurangi, perkalian dan pembagian. Ya. Penjumlahan dan pembagian ini akan lebih mudah dilakukan dalam format rektangular, yang Z sama dengan X plus JZ. Jadi nanti ketika ditambahkan ya, yang bilangan real ditambahkan dengan bilangan realnya, dan yang bilangan imajiner ditambahkan dengan bilangan imajinernya. Jadi dia terpisah antara real dan imajinernya. Misalnya ini yang bawah ini, yang addition ini, yang penjumlahan. Dia yang ketika nilai Z1 tambah Z2, ini Z1 nilainya ini X plus JY, kemudian Z1 ini ya, X1 plus JY1, kemudian Z2,
X2 plus JY2. Ketika Z1 tambah Z2 ya, ini bilangan realnya tinggal tambahkan dengan bilangan realnya. X1 tambah X2, kemudian ditambah yang bilangan imajinernya dijumlahkan dengan bilangan imajinernya. Itu aja. Lebih mudah dengan bentuk rektangular. Bentuk rektangular. Untuk penjumlahan dan pengurangan ini sama. Tetapi ketika untuk pembagian dan perkalian ini sangat sulit ketika dalam bentuk rektangular, sehingga harus kita konversi dalam bentuk polar. Nah, dalam bentuk polar yang ada radius dan sudutnya, ini yang bentuk polar itu. Sehingga ketika Z1 nilainya adalah radius 1 dan sudut theta 1, gitu kan? Nah, dengan radius 1 kemudian sudut theta 1, kemudian yang Z2 radius 2 sudutnya theta 2, ketika dia dikalikan Z1 kali Z2 ya, radiusnya itu dikalikan R1 kali R2, kemudian sudutnya ditambahkan theta 1 tambah theta 2. Kemudian kalau pembagian, nah ini juga mudah jika dalam bentuk polar. Nah, sehingga bilangan realnya tinggal dibagi saja. Kemudian untuk sudutnya nah dikurangi. Itu bedanya. Kalau pembagian dia dikurangi. Tapi kalau perkalian dia ditambahkan. Udah itu aja intinya. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan nah, lebih mudah dalam bentuk rektangular atau persegi. Kemudian kalau pembagian dan perkalian lebih mudah dalam bentuk polar. Kemudian yang ketiga ini penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk polar ya tidak dapat dilakukan. Jadi misalnya dalam bentuk polar ini kita jumlahkan ya tidak bisa, kecuali dia memiliki sudut theta yang sama atau kelipatan 180 derajat. Apa maksudnya? Misalnya nih vektor. Saya mempunyai nilai Z dengan arah misalnya 30 derajat. Di sini nilainya 5 misalnya. Z1 misalnya. Kemudian saya juga memulai nilai Z2 dengan arah 180 kebalikannya. Ya kan? Ini Z2 arahnya berkebalikan. Ini kan kelipatan 180 ini. Sehingga dia bisa langsung dijumlahkan bisa. Karena dia satu garis lurus itu loh Mas maksudnya. Ya kan? Nah. Atau juga nilai Z2 itu dia sudutnya sama 30 derajat. Misalnya saya punya Z3 nilainya 7 misalnya, nah, bisa langsung kita jumlahkan 5 tambah 7, nah, nanti sudutnya sama seperti itu. Tapi kalau sudutnya berkebalikan ya nanti tinggal dikurangi saja. Itu maksudnya yang ketiga ini. Penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk polar, kan, ada radius dan sudutnya, tidak dapat dilakukan kecuali memiliki sudut theta yang sama atau kelipatan 180 derajat. Seperti itu maksudnya. Kita lanjutkan, nah contoh. Saya mempunyai sebuah rangkaian ada sumber tegangan AC, ya meskipun kita belum bahas apa itu tegangan AC ya, nah nanti kita sampaikan. Dan sumber tegangan AC kemudian dia ada impedansi. Impedansi itu ya bisa kita katakan hambatan lah atau resistor gitu itu. Nah, dengan nilai seperti ini, Nilai tegangan 100 dengan sudut 0 derajat, kemudian impedansi atau Z dengan nilai 20, sudutnya 30 derajat. Berapa arus yang mengalir? Dengan hukum Ohm, I sama dengan tegangan dibagi dengan resistansinya, atau dalam hal ini adalah impedansinya atau Z-nya itu. I sama dengan V dibagi Z, sehingga kita temukan V-nya itu 100 dengan sudut 0 derajat, kemudian nilai Z-nya 20 dengan sudut 30 derajat. Nah, arusnya ketemu 100 tinggal dibagi 20 kan 5, kemudian sudutnya dikurangi. 0 dikurangi 30 ya negatif 30 derajat. Sehingga nanti untuk besaran vektornya nanti ada nilainya Mas di dalam diagram Kartesian itu. Misalnya nilai V di sini ya, nah, V misalnya 100, sudutnya 0 derajat ya, 0 derajat. 0 derajat dibilang realnya ini. Di sini sumbu X, yang ini sumbu Y. Kemudian Z-nya 20 dengan sudut 30 derajat. Nah, berarti kan di sini misalnya ini 20, ya kira-kira ini 30 derajat lah. Ini nilai Z-nya di sini.
nilai Z. Harusnya di mana? Karena kita sudah operasikan pembagian hukum Ohm 5 dengan sudut negatif 30. Jadi nanti harusnya di sini harusnya. I ini nilainya 5, sudutnya adalah negatif 30. Nah, seperti itu. Nanti ada berupa vektor arus, tegangan, dan vektor beban. Nah, seperti itu. Nanti kita representasikan di sana. Nanti ini merepresentasikan bentuk gelombang sinusnya, Mas. Ya, gelombang sinus. Jadi kalau ada gelombang sinus, ya, gelombang sinus. Ini nilai tegangannya, nilainya adalah 100, sudutnya 0 derajat. Kemudian ada beban di sini, nilai Z-nya berupa 20 dengan sudut 30 derajat. Nah, harusnya gimana? Dia tertinggal, dia tertinggal. Dan nanti seperti ini. Nah, 0 di sini, 0 derajat ya, 0 derajat di sini, nah, min 30 di sini. Nah, seperti itu maksudnya. Nanti implementasinya ke sana nanti. Oke. Ada diskusi? Izin bertanya, Pak. Silahkan, Mas. Saya masih bingung, Pak, tentang sudut negatif ini gimana, Pak, ya? Cara menentukannya. Ya. Yang ini, yang 30 ini? Atau ya, gimana? Pak. Kalau misalnya negatif 150 gitu gimana, Pak? Ya. Kalau kita dalam sumbu ini ya, kan 360 ini. Kita asumsikan di sini adalah 0 derajat. Kita kesepakatan kita adalah perputarannya adalah counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Karena nanti ada yang searah jarum jam juga. Clockwise itu kan searah jarum jam, atau yang arah ke bawah atau arah negatif, itu arah negatif. Tapi kita kesepakatan arahnya adalah counter clockwise, sehingga nanti di sini adalah nilainya positif 90 derajat. Di sini berapa? 190, di sini 270. 270. Nah, di sini adalah 390 atau 0 derajat. Oke. Kalau kita rubah ke sana, berapa nilai di sini? Negatif 270. Atau bisa kita katakan negatif 90, bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak, bisa. Ya. Jadi nilai di sini adalah 270 atau negatif 90. Tadi arahnya. Nah, kalau kita arahnya positif, ya nilainya positif. Kalau kita arahnya negatif, ya negatif. Sehingga nilainya di sini adalah negatif 180. Di sini adalah negatif 270. Seperti itu. Nah, biar memudahkan ya kita pakai bilangan positifnya saja. Untuk referensinya. Ketika nanti ketemu hasilnya itu negatif, ya nanti ya nggak apa-apa, Jangan sampai nanti di sini sudah 30, sini berapa? Misalnya 360 dikali 30 itu berapa? 330 ya. Ya bisa, tapi nanti bingung Mas. Ini kan nilai dari sini kan. Nah, seperti itu. Yang nilai I-nya ini, yang nilai I-nya. Nah, tapi kan juga bisa nilai yang sama. Misalnya kosinus negatif 30 dengan kosinus 330, hasilnya sama nanti, hasilnya sama. Kalau sudah tidak ada lagi ya sudah selesai ini untuk yang bilangan polar atau bilangan polar. Pasornya bilangan kompleks dalam bentuk rektangular, kemudian polar, dan juga eksponensial. Tapi jarang kita gunakan yang eksponensial ini. Nanti akan kita banyak berinteraksi di yang polar form dan rektangular, persegi dan polarnya. Karena sudah cukup Mas untuk operasi bilangan aritmatika, operasi penjumlahan pengurangan, perkalian dan pembagian dalam dua bentuk ini sudah cukup.